Apa kabar brother semua? Kembali lagi bersama saya Eko Dewo di Grijayawan Militia TV di program acara Bicara Musik. Ya, kali ini mungkin tampilannya agak berbeda sedikit. Saya menggunakan mic. Tentu saja ini mic ya, bunyi. Oke. Oke, ini di episode kelima. Episode kelima kali ini mungkin kembali lagi jaraknya agak jauh dari episode-episode yang sebelumnya. Dan di episode kelima ini kita sudah berbicara mengenai di 4 episode sebelumnya kita sudah bicara mengenai beberapa tentang musik ya, namanya juga bicara musik. Jadi awalnya di episode pertama kalau kita urut ke belakang, mungkin nanti brother semua ada yang mau ngecek ya, episode 1, 2, 3, 4 ya. Episode 1 itu awal dari bicara musik ini, mau kemana arah dari karya musisi ya, terutama lagu ya, lagu yang kita buat untuk berkarya. Tentu saja mau dilarikan kemana, maksudnya mau kemana arahnya gitu. Karena sampai sekarang kita mungkin tahu bahwa dunia mulai berubah dengan pola-pola musik tidak seperti zaman-zaman dulu waktu saya awal-awal pengen bermusik, mulai berpikiran bermusik, bagaimana caranya saya punya album, bagaimana caranya saya punya bikin lagu, yang gitu-gitu ya. Di episode 1 sudah kita bahas, lalu lanjut ke episode 2 juga sama, hampir membahas sama dengan di episode 1. Jadi arah kemana lagu kita bakal kita akhirnya gitu, maksudnya dia mau jadi rilisan fisik seperti ini. Mungkin zaman sekarang agak-agak apa itu kaset katanya, ini kaset ya, kaset ya, terdiri dari seed A seed B. Ada loh zaman sekarang, maaf buat anak-anak zaman sekarang mungkin nggak tahu apa itu kaset ya. Kaset itu kadang-kadang maaf aja di kota ini CD aja dipanggilnya kaset katanya ya. Jadi ini beda, ini kaset ya, berbentuk pita, seed A seed B. Biasanya seed A-nya berbeda lagunya dengan yang ada di seed B ya. Terus enaknya kita bisa, kalau untuk fisik nih seperti ini, jadi kita bisa lihat covernya. Kebetulan saya sudah ditandatangani oleh personilnya dari Dispenser ya. Ini album The Best-nya Dispenser with Ons The Best of Volume 1, produksi Yui Records ya, dari labelnya dari Malang sana. Nah ini ada berapa lagu, ini bukan Grijayawan Militia review ya, tapi ini contoh dari rilisan fisik. Mungkin ada yang tidak tahu rilisan fisik itu seperti apa ya. Kalau vinyl saya juga tidak pegang vinyl karena nggak ada alat pemutarnya, jadi saya masih beli kaset sama CD. Ini band black metal asal Surabaya, black metal paling keren menurut saya. Ini kalau saya suka black metal itu satu Warcool, kedua ini sekarang FODT Ford ya. Ya, nih judul lagunya lihat, keren. Judul lagunya cuma satu,
dimensi sang gelap 1, 2, dimensi sang gelap kedua, yang ketiga, keempat, sampai dia ke 10. Nih. Keren ya. Dan kalau nggak salah di album yang barunya pun begitu sama. 1, 2, 3 berapa ya. Ini album pertama mereka. Dan saya beruntung dapat rilisan pertama. Ini ada tes tangannya. Your Copy number 1 dari 66 CD yang mereka buat. Nih. Enaknya begitu. Keren tuh. Ini covernya seperti ini. Nah, dari cover-cover ini kita bisa tahu bahwa ini produksinya di mana, yang bikin gambarnya siapa, yang bikin ininya siapa gitu. Nah, kadang-kadang kayak gini nih, logo-logo gini berbeda, ini berbeda. Yang buat-buatnya beda-beda ya. Terus ini tadi dispenser kan kita dapat ada thanks to-nya di sini, thanks to. Nah, thanks to itu kayak ucapan terima kasih ya thanks, namanya thanks, ucapan terima kasih, tapi juga melibatkan di sini nama-nama dari teman-teman dekat mereka, teman-teman yang membantu, biasanya gitu membantu dalam pembuatan albumnya ini. Dan juga kita bakal tahu siapa sih yang gambar ini, siapa yang ini. Di sini keren tuh. Cover artworks dan layout by at cbr.art ya. CBR itu kalau nggak salah apa ya namanya, lupa. Black Rabbit kalau nggak salah, C-nya tuh apa ya, lupa ya. Nantilah kita cari ya. Terus ini punyanya Usuk, kebetulan punyanya Usuk sendiri nih ya, dispenser. Nah kayak gini kalau rilisan fisik tuh kayak gini. Ada kaset. Ini salah satunya juga album split album band saya sama band asal Argentina, Dystopia. Dan kebetulan yang bikin covernya, desainnya, ide dasarnya dari saya dan Wibi. Wibi itu basisnya Dead Konspirasi. Ini kan lumayan tuh, ada foto saya, ada foto si Iksan waktu itu, ada David, ada Wibi. Ini anak-anak Dystopianya, dia cuma ngirim gambar seperti ini, saya desain seperti ini. Nah jadi kita tahu yang desain siapa, dan kebetulan ini yang mastering juga saya sendiri di Greenhouse Music Record ya. Jadi kayak gini, rilisan karya lagu kita itu mau dirilis secara digital platform atau fisik seperti ini, atau dua-duanya combine, itu nggak masalah. Zaman sekarang bebas. Zaman sekarang kadang-kadang ada yang berpikir seperti di episode kedua yang saya ceritakan, bahwa ada yang berpikir ini ingin rilis digital saja, tidak apa-apa karena katanya murah, lebih murah ya. Atau fisik, memang fisik ini mahal di awal untuk produksi ini, karena bahan-bahan produksi ini agak berbeda kalau produksinya. Dan untuk sekarang katanya mungkin lebih murah di platform digital. Jadi dengan harga sekian kita bisa masuk ke berbagai platform digital. Cuman satu, ini yang sudah saya ulik-ulik juga, udah saya cari juga ininya. Di Indonesia ini terutama ya, maaf aja nih, kita sesama musisi aja, sesama pemain band, atau ada yang juga maaf sampai saat ini dia tidak menggunakan platform digital sendiri. Padahal albumnya sudah dirilis lagunya sudah dirilis di platform digital, tapi orangnya sendiri aja tidak menggunakan platform digital. Nah itu, coba bagaimana prosesnya seperti itu. Ya kan, kita pengen apa ya, kalau saya gini, saya suka rilisan fisik gitu kan, terutama kalau saya pribadi suka rilisan fisik tuh, karena
Kalau musisi ini kalau udah punya ini anggap aja sebagai ijazah. Jadi kalau sudah ini ya gimana, terus ya saya juga beli juga kasetnya teman saya gitu kan, kasetnya teman saya, kasetnya band-band siapa aja yang rilis, menurut saya ini keren nih, beli ini beli ya gitu kan. Ya gimana kita mau berbagi apresiasi gitu ya sama teman-teman yang sudah merilis fisik begini, kalau kita tidak membeli fisiknya juga gitu. Dan apalagi kita sekarang udah platform digital, bagaimana kita bisa tahu rilisan musiknya dia itu seperti apa kalau kita sendiri tidak menggunakan platform-platform tersebut. Banyak itu, sama sekali banyak. Ada salah satunya ini yang paling booming, Spotify. Ada YouTube musik. YouTube itu ada dua. Ada YouTube yang video-video yang biasa kita tonton itu. Ada YouTube musik. YouTube musik itu cuma untuk mendengarkan musik lagu-lagu aja gitu. Banyak lagunya di situ. Terus ada Deezer. TikTok pun sekarang udah ada. TikTok musik. Banyak sekali. Ada Amazon. Ada iTunes. Apalagi iPhone gitu ya. Banyak sekali pokoknya platform-platform digital itu, dan saya memang tidak pakai semua, tapi saya menggunakan itu. Minimal saya menggunakan Spotify. Ya kalau tidak percaya, ini Spotify saya, tinggal dicek nih, ada nih hijau nih, jelas, diklik aja. Nah, ini lambangnya seperti ini, ya kan? Spotify, tuh keluar lagunya. Dan kebetulan saya baru rilis bersama Red Konspirasi lagu berjudul Berjalan, single pertama dari mini album yang bakal kita rilis. Mudah-mudahan di 1 bulan ke depan ini akan merilis mini album berisi 4 lagu ya. Kenapa cuma 4 lagu ya? Karena konsepnya memang begitu aja, 4 lagu. Ini udah jelas nih, ada lagunya, kita besarkan dulu volumenya. Nah, ya kan? Nah, itu seperti itu. Atau mungkin teman-teman mau cari lagu apa yang ini. Kayak kemarin saya mau ngecek, ternyata di beranda Facebook saya ada band yang baru bakal merilis album fisiknya, tapi dia sudah merilis album digital. Nah itu, kita bisa merilis album digital dulu atau album fisik dulu ya. Jadi seperti ini. Dan saya juga baru merilis solo pribadi ya. Ada di sini, saya sudah rilis secara digital. Ini mungkin sudah pernah dengar Echo ya. Ini gambarnya seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, keren kan musiknya? Agak industrial gitu. Ada 4 lagu juga. Ini lagu keduanya seperti ini. Sudah rilis di YouTube, bisa ditonton. Itunya video liriknya. Ya. Digital energi industrial seperti itu. Bisa dicek. Atau yang seperti teman saya kemarin itu. Ada namanya United Stand, band hardcore asal Bandung. United Stand. Nah, dia baru rilis single Ordinary Kid. Ya. Kan?
kita di Spotify aja ya, bukan iklan Spotify ya, bukan saya mengiklankan Spotify, tapi kita alangkah bagusnya sebagai musisi ya di zaman sudah mulai peralihan ke digital ini, bukan peralihan lagi, mungkin sudah digital juga ya. Ya kita saling bantu juga ke teman-teman yang sudah merilis secara digital, mendengarkan kan lumayan tuh. Pendengar bulan ini ada berapa, dari setiap klik kita dengarkan itu kita sama dengan memberi apresiasi, memberi hasilnya nanti bakal kembali lagi menjadi uang gitu buat si artisnya ya. Ya apalagi kalau sudah sampai ribuan pendengar gitu, udah lumayan itu. Nah kita juga sekarang rilis digital, kadang-kadang ada yang berpikir sudah rilis digital tapi kok gini-gini aja gitu, kok nggak jadi dipanggil artis. Itu bukan, rilis digital itu bukan sebagai akhir menjadi rilisan Anda yang bakal menjadi Anda pengen jadi artis atau jadi apa gitu ya. Kita udah merilis digital itu udah pasti kita bakal melakukan promosi, melakukan hal-hal apapun yang untuk terbaik untuk band kita atau untuk solo karir kita di musik ini gitu. Jadi bukan hanya rilis secara digital, secara apa, pokoknya sudah rilis dan jadi artis gitu, nggak juga. Prosesnya nambah lagi gitu. Seperti itu. Ya. Mungkin teman-teman juga perlu referensi, sebetulnya tinggal cari di Google atau di mana, itu banyak tuh referensi tentang apa, atau kita ketemu teman diskusi atau datang ke sini gitu diskusi sama saya sekalian, kita bagaimana. Saya bukan sekali lagi saya bukan menggurui ini, bicara musik ini bukan menggurui bahwa rilisan itu harus seperti ini tidak, tapi juga memberikan bukan edukasi ya, iya pastilah kita sama-sama mengedukasi, saya pun sama-sama belajar, dan saya mau ngopi dulu ya. Kita sama-sama belajar, sama-sama pengen tahu nih lagu kita jadinya gimana. Kalau dulu waktu saya masih di Bandung, masih rilis dengan band saya yang lama itu, alhamdulillah rilisan album pertama saya itu waktu itu booming banget. Kebetulan satu, nggak ada saingan ya, itulah menurut saya nggak ada saingan, karena band mungkin banyak juga di mana-mana, tapi band gotik yang baru merilis EP ya, yang gotiknya gotik rock metal gitu, baru band saya, bukan ke industrial, ada yang beberapa band seperti itu, tapi band-band yang seperti itulah yang zaman saya itu kebetulan momennya tepat, terus nggak ada saingan menurut saya sih. Begitu rilis kami nggak banyak, awalnya cuman di copy secara biasa aja, cuman 200 kaset kalau nggak salah, 200 kaset atau 250 kaset gitu ya, dan dalam waktu 2 minggu tuh habis. Waktu itu harga produksi kaset sekarang saya bilang cuman ya, kalau waktu itu memang besar juga, tahun 99, tahun 2000 lah, tahun 2000 awal. Jadi rekaman si Restless itu tahun 1999 akhir mulai rilis, jadi tahun 2000 sudah rilis di mana-mana EP Bentangan Sunyi. Kebetulan kasetnya saya nggak ada di Bandung dan di rumah ibu saya. Terus seperti ini bentuknya ya, rilis kaset waktu itu 2 minggu habis 250 kopi, perbanyak lagi, dan alhamdulillah gitu. Dari situ saya baru tahu gitu kan, jualan kaset tuh begini, itu secara indie loh, independen gitu.
Kalau kita tahunya bahwa awal mula label-label indie itu diprakarsai oleh Pasband, memang betul. Untuk tingkat distributor yang luas itu Pasband. Tapi untuk dari tangan ke tangan ke tangan itu sebelumnya udah banyak juga sebetulnya, di Bandung tuh udah banyak. Apalagi di ujung Berung sana. Dulu kalau nggak salah kok masih fotokopian, sempet juga saya pernah beli yang kayak gitu. Risan-risan, jadi dia mau rekaman, raw banget gitu. Dia mau rekaman live gitu, diperbanyak, digambar, covernya itu digambar. Kalau ini kan udah digital juga, udah melalui beberapa proses gitu. Kalau dulu masih digambar manual, diwarnain bagus-bagus, difotokopi, hitam putih, fotokopi, terus dilaminating. Satu laminating yang kayak stiker gitu tuh, jadi rapi, udah dijual. Dulu jualnya cuma 5.000, 6.000 itu satu kaset. Tapi ya lumayan gitu, lakunya bisa sampai, ya laku udah 200 kopi aja udah keren gitu waktu itu. Ya, jadi seperti itu. Nah sekarang itu udah digital. Digital itu tidak kita rilis terus mendapatkan hasil, tidak. Jadi kita nunggu dulu berapa pendengar yang mengklik lagu kita. Klik lagu kita sampai 1.000 pendengar, barulah keluar hasilnya sekian. Karena satu kali klik itu jumlahnya 0,08 gitu kalau nggak salah, 008 atau 08 lupa saya. Bisa dicek lah teman-teman, bareng-bareng kita. Segitu hasilnya, segitu. Jauh banget ya. Diklik, dan per hari lagu kita, apalagi band-band baru, belum tentu didengarkan. Didengarkan sama personilnya aja belum tentu. Jadi ada 5 personil, belum tentu nih mendengarkan semua lagu-lagu yang biasa yang kita rilis itu. Paling 1 orang, paling 2 orang gitu. Ketiga ini mungkin enggak, atau yang ini besoknya enggak, yang 3 ini dengarkan. Coba kalau sekali dengar 5, besoknya lagi 5 kali 10 hari, 5 kali 5 udah 50 kali dengar gitu kan. Belum teman-temannya siapa, belum apa gitu kan. Nah itu hitungannya jauh kali algoritma seperti itu. Kayak YouTube aja seperti yang ini kan banyak ketentuannya. Kalau untuk monetis harus begini, harus begitu, subscribe-nya sekian, viewernya berapa menit, ini begitu. Banyak sekali aturannya. Ada yang cuman ya namanya, ada laki-lakinya juga gitu, faktor-faktor keberuntungannya juga gitu. Bukan laki-laki manusia ya, tapi laki-laki. Faktor keberuntungan. Oke. Seperti itu ya, berada semua. Bicara musik, sekali lagi, kemarin saya ada diskusi sama teman saya. Dulu sempat podcast bareng juga. Mungkin nanti suatu hari kita ajak bicara lagi. Tapi kami sering diskusi gitu masalah orang rilis, gimana orang sekarang rilis begini. Ya sambil saya juga brainstorming juga gitu, gimana gitu. Dan kesimpulannya menurut dia gitu, dan saya akuin iya sih, saat ini begitu. Jadi kalau zaman dulu itu artis itu merilis itu, jadi begini, rilis fisik, live show ya, pendapatan dari musisi itu dari rilis fisik, live show, sama merchant. Nah yang sekarang rilis streaming atau platform digital ini, live musik ya, live musik dan rilisan fisik itu masuknya ke merchant. Jadi ini itu sebagian orang hanya sebagai souvenir gitu, sebagai ya oleh-oleh atau apa gitu, atau yang koleksi seperti saya koleksi gitu, seperti itu juga.
Dan bukan di musisi aja, di buku-buku pun seperti itu. Buku-buku seperti ini nanti bakal ada digitalnya, udah ada di Google apa sebutnya, Google Play gitu kan, rilisan seperti ini. Banyak saya buku-buku kayak gini untuk bisa kita bahas, kita ya jadi bahan referensi juga buat saya pribadi. Jadi brother semua, sampai episode kelima ini intinya tetap sama. Walaupun kemarin-kemarin saya episode ketiga membicarakan tentang studio musik, yang studio musik sekarang ini sudah mulai berkurang, tapi animo teman-teman kita yang masih bermusik masih banyak loh. Kemarin pun saya latihan di tempat ini penuh, katanya tempat ini penuh. Jadi harus ada mulai booking lagi. Kalau berapa bulan kemarin sini kosong, atau mungkin karena momennya 17 Agustus. Jadi banyak yang main di kampusnya, mungkin memperingati hari kemerdekaan, yang di kantor-kantornya mungkin, atau di sekolah-sekolahnya mungkin. Dan kemarin pun saya lihat di posting-postingan sudah mulai ada yang ini drum solo atau apa gitu ya. Seperti itu. Musisi-musisi ini udah mulai, alhamdulillah mungkin udah mulai menggeliat lagi di studio udah mulai penuh, udah mulai dipakai latihan, asik juga. Cuman satunya, musisinya masih belum bersatu sih menurut saya. Kalau dulu ya mungkin karena teknologi juga sih, nggak masalah, yang seperti saya bilang di episode 3 sampai episode 4 juga saling berkaitan tuh. Nyambungnya nanti ke skena tuh bukan skena yang sekarang jadi alay-alay gitu, jadi komunitas scan gitu zaman dulu. Menjadi hal-hal yang di dalam itu penting banget. Ya contohnya saya seperti ini, bisa seperti ini, saya ngomong seperti ini, bukan bukan kosong gitu, tapi saya pernah melakukan ini, pernah dapat gitu ya kejadian seperti ini. Maaf aja, misalnya manggung di panggung yang besar, yang ini sudah gitu, alhamdulillah. Dan yang lucunya kadang-kadang di band saya sekarang ini, saya jadi kembali lagi ke kayak seperti merilis awal-awal lagi mulai lagi band saya dulu gitu ya. Namanya juga band baru ya, wajar gitu. Jadi IO pun belum siapa lu gitu belum bisa ngetahui. Dan apa ya, saya pun berusaha, saya tetap berusaha loh, brother semua. Kayak saya baru rilis ini yang Reds Konspirasi ini, bareng teman-teman saya ini merilis berjudul Berjalan. Usaha bakal bagaimana sih si platform digital ini bisa, platform digital gini bisa bisa menghasilkan yang real gitu ya. Memang kalau kita lihat kayak band-band yang dari Jakarta gitu ya, dari yang sebutnya jadi band artis ibu kota gitu, kayaknya itu mudah gitu ya. Kita jangan terlalu percaya sama yang lihat yang seperti itu. Semuanya perlu proses, brother semua. Jangan melihat ini segini lihat penghasilannya seperti ini tuh. Tidak juga seperti itu. Ada beberapa teman saya yang berhasil seperti itu karena apa? Di belakangnya pun timnya sukses banget gitu. Tidak dikerjakan sendiri seperti saya aja di Red Konspirasi, di Gerilya Lawan Militia ini, semua saya kerjakan sendiri gitu, betul-betul DIY gitu. Seharusnya tidak begitu sih. Kalau mau kita maju benar-benar, kita bersama-sama, kita harus stick together dari bareng-bareng teman-teman yang lain. Mungkin tapi karena beberapa kesibukan nggak bisa bersama bareng-bareng gitu ya, kita kerjakan seperti ini juga gitu ya. Semuanya harus bersama-sama, brother semua harus. Dan saya pun sekarang setiap harinya menyisihkan
sekitar 2 jam untuk fokus terus di streaming ini. Kita berbagi aja, saya nggak akan menutup-tutupi. Saya jadi untuk mencapai ini yang saya kerjakan sekarang dalam 1 hari, dalam 2 jam, saya memfokuskan diri untuk mempush terus gitu. Ya buat konten, buat apa, buat ini, buat itu, ngebela-belain ngubungin orang itu untuk memberikan apresiasinya buat rekaman saya ini, hasil saya ini, lagu saya ini. Saya tanya sama teman-teman saya yang bikin film, bisa nggak lagu saya jadi soundtracknya dia, atau jadi apa semuanya jadi. Semua saya fokuskan karena pengen, ya penasaran juga harus bagaimana sih platform digital ini bisa strike langsung gitu. Kita sebagai musisi ya tidak bisa dipungkiri kita juga perlu pemasukan kembali ya untuk mengganti uang latihan, mengganti apa. Makanya untuk sekali lagi mohon maaf nih agak melenceng, jadi buat teman-teman IO, event organizer gitu, ya bantulah kami musisi-musisi lokal ini supaya bisa naik gitu, dibantu ya, dibantu. Kadang-kadang juga sorry, mentang-mentang kita musisi lokal gitu, musisi dalam kota ini lokal gini, ya bisa main cut-cut aja misalnya, maaf mas lagunya 2 lagu aja gini, karena artisnya sudah mau siap jam segini. Bukan salah kita kan sebetulnya, tapi dengan cara begitu ya itu sudah tidak menghargai menurut saya, atau memburu-buru gitu, ayo cepat mas, ayo sebentar lagi gini. Tapi kalau sama artisnya nggak ada tuh kayak gitu. Tempat artisnya pun gitu di backstage itu udah dipisahkan kadang-kadang. Padahal aslinya kalau dulu saya waktu di Jakarta itu satu ruangan semua artis tuh ngumpul di situ. Namanya acara festival, acara rame-rame gitu. Kecuali kalau dia solo ya sendirilah gitu. Satu tempat satu band. Ya. Jadi mohon maaf buat teman-teman IO atau apa, atau siapa aja yang menyelenggarakan acara-acara. Mungkin kita juga kan saling patungan juga bikin acara gitu ya. Kolektif-kolektifan gitu, kolektif show atau gimana pun. Ya kalau kolektif itu biasanya sih kita karena satu komunitas atau satu apa gitu, fine aja gitu, mau kayak gimana pun di backstage-nya apa. Tapi kalau udah merasa event dia jadi IO, jadi acara besar, ya kadang-kadang begitu juga, kurang menghargai artis lokal sih. Mungkin juga kalau saya bini ada yang bicara juga, nggak juga kami begini, iya juga, tapi ya inilah yang saya harapkan. Kadang-kadang begitu sih. Tapi nggak tahu ya kalau artis lokalnya sekarang udah mulai bisa dibayar, udah jadi artis juga gitu, udah beda kali ya. Nggak, udahlah, namanya bicara musik nggak akan berhenti. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya, episode ke-5 ini. Walaupun kita agak ngalor ngidul, tapi saya suka dengan konsep seperti ini. Mungkin episode selanjutnya kita bakal sambil ngobrol sama teman siapa aja yang kita ngobrol tentang musik. Apa yang mereka pengenkan dari dunia musik ini, apa yang pengen apakan ini ya. Tuh, udah kedengaran. Tekan listrik saya pun sudah berbunyi, udah menjerit. Oke, brother semua, jaga keluarga kalian masing-masing. Jaga kesehatan selalu. Gini ya, biar kelihatan. Yeah.